risk, ada yang sahamnya slow, ada yang sahamnya fast ya. Untuk yang fast itu ada Coco, cuman di sini ada bit-bit palsunya 30.000 lot, jadi teman-teman harus hati-hati. Untuk Gisco kita coba lihat hari ini ya, untuk saham Pak PP juga harusnya sih masih bisa kita pantau ya untuk saham Gisco ya untuk hari ini. Terus saham-saham eh, seperti BRMS dan kawan-kawannya ini udah lumayan koreksi tajam nih. Kita coba lihat lagi ya untuk saham-saham tersebut, terutama di saham BRMS kalau kita mau main pullback di bawah 10% ya. Tapi tetap itu saya bilang yang high risk. Yang slow-nya nanti coba kita lihat lagi ya pelan-pelan. Nah, di sini juga ada yang menarik sebenarnya Bufa ya udah open suspend. Jadi kemungkinan sih harusnya menarik untuk saham Bufa ya. Kita lihat dulu aja ya untuk saham Bufa kalau memang misalnya dia menarik ya kemungkinan kita bisa entry untuk saham Bufa. Nah, di sini di apa namanya Bufa di sini lagi volatile. eh se- kita coba cek dulu aja sih sebenarnya di sini. Oke, banyak yang seller ya. Oko yang naik ya ternyata teman-teman. Oke, di sini Bufa udah mulai naik nih di 735 kalau rekan-rekan mau ambil ya. Udah naik ya kokonya juga kemungkinan ini harusnya sih masih bisa arah sih untuk koko. Oke, baik sedianya minus ya. Jadi kita watchlist dulu, jangan ambil dulu. Di sini bull ternyata udah naik ya kemarin. Bull itu kemarin udah saya info ya. Cuman memang hari ini buat re-entry lagi udah nggak ideal ya. Untuk saham Coco harusnya sih masih bisa sih harusnya pullback ya tapi ya. Dan ini juga ada potensi dia break juga di atas 360. Cuman ini high risk ya kalau kita ngambil 354 atau 356 itu teman-teman harus apa sih namanya sesuaikan lotnya ya. Karena ini memang ada potensi naik di atas 360 ya rekan-rekan investor ataupun trader untuk saham Coco ini ya. Oke, untuk Gisco sebenarnya ini juga mulai menarik ya kalau teman-teman mau re-entry untuk saham Gisco di harga 328 ya. Ini coba kita ambil lot kecil dulu ya. Ini kalau misalnya dia memang bisa tahan di 322 ya ini kita masih bisa hold. Tapi kalau enggak ya ini kita bisa sell ya, oke. Terus kalau saya lihat untuk saham-saham BRMS dari minus 8% balik ya PSAB merah. Kita coba cek yang masih di bawah ya. Santai aja dulu nggak usah buru-buru ya. Kita coba cek dulu yang masih di bawah. Cedia nahan. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu. Cedia masih nahan. Oke, untuk perbankan hari ini masih hijau ya. BBRI masih 1% Bang. BBRI masih 1%. Menarik sebenarnya BBRI juga ya. Kalau kita mau re-entry 3810 ya. BBCA saya kira udah naik ke candle ketiga ya. Jadi saya nggak terlalu menarik ya. Kalau BBRI di 3810 atau 3820 mau ambil dulu sedikit nggak masalah ya. Ini masih bagus ya kalau kita mau trading di BBCA, BBRI ya. 3810 ya. 3810 sampai 3780. Ya ini bakalan turbulence dulu pagi-pagi. Kalau memang dia confirm naik, kemungkinan sesi 2 udah di atas 3% ya.
Oke, untuk film film 5.400 seperti yang kemarin ya saya udah info waktu itu film ya. Film itu memang gayanya atau threadnya lifestyle-nya itu sebentar ya. Ada yang baru join ya. Oke, untuk film itu memang gayanya itu sahamnya slow ya. Dari kemarin pun dia trade style-nya pun seperti itu ya. Sahamnya slow terus apa sih namanya naiknya sedikit-sedikit. Kalau misalnya hari ini masih boleh ngambil nggak Bang? Oke, sebenarnya masih menarik ya. Sebenarnya masih menarik. Cuma ya rekan-rekan bisa lihat sendiri ya untuk saham tersebut itu masih ada potensi hijau ya. Cuman memang kemarin kan sudah lumayan ya dari kemarin dari 2 hari yang lalu saya bilang film itu sampai sekarang harusnya sih harusnya udah mulai koreksi tipis-tipis ya. Jadi harus hati-hati. Oke, coba kita cek dulu yang lain ya. BBRI yang tadi saya bilang, BBRI itu area 38, pokoknya di bawah 3810. Kalau misalnya teman-teman mau coba confirm re-entry ya. Ini bakalan turbulence dulu di awal pagi-pagi. Nanti enaknya itu kita lihat di sesi 2. Oke, biarin dulu aja ya, biarin dulu aja. Nggak usah panik. Oke, di sini kalau kita lihat ya, saya mau coba lihat atau cari saham baru ya, di luar daripada yang kita biasa trade. Kokonya balik lagi 354. Ya, paling enak memang tradingnya di Koko ya. Oke, sebentar ya, saya coba cek lagi ya. PYFA, CBDK, sebentar CBDK, kita cek CBDK ya. CBDA, kalau CBDK ini saham slow ya, rekan-rekan. Jadi nggak bisa kita untuk cepat ya, untuk saham CBDK. BBRI bisa sih harusnya 3810 ya. Ini saya juga lumayan banyak ya belinya di BBRI hampir 400 lotan ya untuk saham BBRI. Jadi saya masih optimis. Koko juga masih bagus ya rekan-rekan investor ataupun trader. Sekarang udah 370 ya teman-teman harus hati-hati sekarang udah mulai aksi taking profit nih di area 370 ya 370 sampai 368. Untuk BBRI harusnya sih masih oke ya untuk sampai sesi 2 nanti. Ya, ini kita mau trading ya di BBRI ya 3.800 sampai 3.780 area entry-nya. Stop loss-nya 1% aja di bawah 3.760 kalau memang dia merah ya. PYFA. PYFA 570 ya. PYFA sebenarnya menarik cuman high risk ya. Di sini kalau misalnya kita lihat 570 sampai 560 itu area entry-nya. Untuk Koko 370 udah masih boleh ambil Bang. Saya rasa kalau misal teman-teman ambil di 370 sampai 372 teman-teman berarti ada prediksi saham ini ARA ya. Dan kalau memang misalnya dia beneran ARA kemungkinan ya oke sih sebenarnya kalau kita misalnya pengen predik saham ini bisa ARA ya rekan-rekan. Kalau ARA berarti dia udah bisa 2 kali ya ARA-nya ya. Sorry. Oke, yang lain BBRI 3810 ya. Pokoknya ini dua ini ya unggulan saya ya Koko sama BBRI. Yang lain kita bisa skip dulu. Nah, terakhir sih sebenarnya ada yang menarik juga ya rekan-rekan di sini ada saham CBRE 8425 ya. Tapi ini high risk ya untuk CBRE. Masuknya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak kalau misalnya rekan-rekan mau coba spekulasi di CBRE.
Masih menarikkah rekan-rekan kalau misalnya kita lihat di sini ada 1450 ya untuk target price-nya ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau ambil itu area 1430, 1425 sampai 1410 ya. Dengan catatan kalau misalnya ini potensial loss-nya itu sekitar 3 sampai 5% karena kalau dia naik juga bisa naik 3 sampai 5%. Ini high risk ya dan saya nggak rekomendasikan buat teman-teman yang masih pemula ya. Kalau misalnya teman-teman mau trade ya hari ini di saham slow ya di BBRI inilah ini masih oke banget ya rekan-rekan untuk trading hari ini ya. Untuk hari ini ya, untuk hari ini. CBDK saham slow ya, saham slow yang saya rasa rekan-rekan harus apa namanya nggak bisa profit hari ini nggak bisa ya. Koko harusnya sih bisa ARA ya. Kalau misalnya ARA enak banget ya rekan-rekan. Pastinya untuk saham Koko kita bisa predik ya. Kalau misalnya saham tersebut ada ARA, besok ARA terakhir harusnya jualan ya untuk saham Koko. High risk, high return rekan-rekan ya. Kalau untuk saham cocok. Kalau mau yang slow BBRI ya rekan-rekan. CBDK untuk saham yang apa namanya gorengan juga second liner, tapi dia nggak terlalu bisa volatile seperti Coco ya. Hmm. Oke, kita coba lihat saham lain. Sebenarnya masih belum ada yang menarik lagi ya, karena di sini MLPL Bang, MLPL. Coba kita cek dulu untuk MLPL. MLPL menarik juga sih sebenarnya teman-teman ya, tapi pastinya rekan-rekan ini saham yang lumayan high risk ya untuk MLPL. Rekan-rekan kalau mau ambil sebenarnya 159 DP dulu aja, nanti di area 158 atau sampai 156 teman-teman bisa re-entry kembali ya untuk saham MLPL. Ini agak lebih mendingan sih dibanding saham CBRE ya untuk MLPL. Harusnya ada potensi rebound ya kalau kita lihat secara day trade-nya ya. Nah, kalau bull kan kita udah bahas kemarin ya, jadi udah nggak menarik lagi nih kalau teman-teman masih mau re-entry di saham bull ya. Saham ya, Bang. Cedia masih oke enggak Bang? Kalau saya lihat sih harusnya Cedia kalau kita mau main santai ya, harusnya sih masih oke ya teman-teman untuk saham Cedia. Oke, coba kita lihat lagi ya saham yang slow ya yang masih di bawah. BYB gimana Bang? BBYB 362 sekarang dia posisi lagi hijau ya BBYB. Kita coba cek ya BBYB. Nah, di sini kalau misalnya rekan-rekan memang pengen spek buy sih sebenarnya ini udah symmetrical triangle per hari ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat range buy-nya itu di 362 sampai di area 360 sampai 356 ya. Tiga candle itu yang menurut saya menarik ya untuk kita re-entry saham tersebut ya.
Bang, ada saham TB yang lagi running. Iya, TB running sih sebenarnya menarik ya, tapi ini cepet banget ya. Sekarang udah 2120. Ini kemungkinan area TP-nya mereka ya udah di atas 2120. Cepet banget ya TB ini naiknya. MLPL kita sih sebenarnya ini salah satu yang good buy ya kalau kita mau main santai ya untuk saham MLPL. Untuk CDIA yang tadi saya bilang CDIA sebenarnya kalau koreksinya masih segini-gini aja harusnya sih masih wajar ya. Oke, yang running lagi ya kita coba cek ya selain chain oils. Oils coba kita cek. Oilnya pecah fraksi sih kalau kita lihat di sini di 202 ya. Kita lihat dia pecah fraksi dan bawahnya tuh nggak diisi bitnya ya. Ini bakalan sulit banget kita untuk mempredik sahamnya kalau pecah bit seperti ini. Nah kan dia banyak yang buang jadinya untuk saham oils dan tidak ada bitnya rekan-rekan. Nggak cocok kalau kita mau bermain saham tersebut ya. Hari ini harusnya sih nggak perlu terlalu banyak ya, nggak fokus, nggak terlalu harus agresif ya. Kalau saya lihat di sini ISG sudah mulai koreksi-koreksi wajar ya. Jadi teman-teman perhatikan langkahnya ya. Kalau memang misalnya nggak works ya, let's say kayak CBRE nggak works nggak apa-apa langsung SL aja. Besok kita trade entry lagi ya. Untuk Koko sih saya harusnya sih masih mempredik ini saham masih arah sekali lagi ya. Untuk TB hanya untuk teman-teman yang memang apa namanya mau fast trade aja ya, kurang lebih seperti itu. Saya coba cek lagi saham yang lain jar 3.700 Bang. Oh, sudah open suspend ya. Masih menarik sih sebenarnya untuk saham jar ini ya. Masih dimakan terus ya untuk saham jar ini 3820 bahkan sampai 3840 ya. Apakah arah untuk saham jar kemungkinan ada potensi dia arah karena kan dia sudah lumayan banyak ya untuk apa namanya koreksinya ya untuk saham jar. Jadi kalau misalnya potensi arah ada tapi risknya juga sama ya. Stop lossnya itu 10% ya kalau misal arah. Karena kenapa ya kalau kita lihat di sini ya sebenarnya ini sudah overbook sekali ya teman-teman untuk saham jar.
ya. Jadi potensi arah ada, tapi dia kalau misalnya ini minus 10% itu sangat cepat ya rekan-rekan. Karena bitnya ini tidak ada ya rekan-rekan. Better sih kalau mau main fallback ya. Fallback itu nanti di bawah 3.600 ya. Kalau dia di bawah 3.600 teman-teman kalau mau main fallback itu bisa ya rekan-rekan. Di bawah 3.600 ya untuk saham JAR ya. Itu untuk fallback ya. Karena kalau saya lihat di sini ya rekan-rekan investor ataupun trader ya banyak banget ya investor ini hari ini lumayan panik selling ya rekan-rekan. Bang BBRI gimana? Stop loss nggak apa-apa ya. Ini kita udah otomatis. Saya kalau biasanya itu menggunakan automatic order. Jadi kalau memang nggak works hari ini, kita bakalan trading lagi besok lagi dengan lot yang sama ya rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu. Koko gimana Bang? Oke, Koko juga sama ya. Kalau misalnya saya lihat di sini saya bakalan mulai trade ya. Kemungkinan di 336 ya saya bakalan coba mulai ambil. Karena di sini adalah namanya kalau saya biasa bilang fallback ya. Saya tunggu di bawah di bawah 336. Nah, ini ya kan kayak udah 336 nih. Nah, ini saya udah mulai ambil 336, 338 itu saya udah mulai ambil ya rekan-rekan. Jadi di situ ada yang biasa saya bilang itu volatilitas ya. Itu biasanya saya bilangnya fallback ya. Oke, udah naik lagi ya kokonya 348 sampai 350 ya. Yang 336 saya nggak dan tapi yang 338 saya dan. Jadi saya nggak dapat banyak ya. Saya jual di 350 ya. Kalau kita mau main fallback saham koko ya. Oke, jadi kalau saya lihat kita coba tahan ya penurunan saham hari ini. Jadi kalau misalnya market merah seperti ini nggak apa-apa kita juga sama ya di sini saya masih mau coba untuk apa trade ya. VKTR kita coba cek ya VKTR ini agak slow sih VKTR ini agak slow harga sekarang 310 harusnya sih masih menarik kalau kita dapat harga 308 sampai 306 ya untuk hari ini aja ya untuk hari ini aja. Kalau kita coba lihat lagi saham yang lain ya bull sudah naik ya.
TB juga udah 15%, oil udah 208. Ya oil soalnya dia cara mainnya kayak gitu ya, beatnya itu nggak ada ya, tapi dia dinaikin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi agak risiko nih buat teman-teman kalau misalnya beli saham bull, saham oils. Oke, oils 208. 212 ya, 214 sekarang oils ya. Oilsnya lagi memang lagi running, memang dia lagi running oilsnya ya. Tapi cara mainnya yang tadi saya bilang, jadi tergantung daripada teman-teman cara ngeeksekusinya gimana ya untuk saham oils. Karena kenapa ya, saham oils ini nggak ada bitnya ya di awal-awal ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat sendiri pas di bawah 200 ya. Nah ini teman-teman harus sudah hati-hati ya di 24 ini udah mulai banyak koreksi ya. Kemungkinan target itu maksimal itu sampai 230 sih untuk saham oils. Kayak pullback tadi jar gimana? Masih di atas ya untuk saham jar ya. TB udah 14% tuh. Udah nggak bisa sih. Masih di situ-situ aja. Agak resiko buat teman-teman yang apa namanya mau trade. Tadi VKTR masih di bawah ya di 1 2 sampai 2% ya VKTR. Sekarang udah 6%. Bang mau entry lagi BBRI boleh nggak? Boleh sih. 3760, 3750 ya itu udah oke sih. Untuk Coco gimana Bang? Coco sih harusnya udah naik lagi ya, udah nggak bisa lagi nih teman-teman ya. Di 352-an ya harusnya. INKP sama Tekim kalau saya lihat juga masih di situ-situ aja ya. Memang ini hanya untuk saham slow ya. Tekim sama INKP ini. Iya, cocoknya udah naik rekan-rekan investor ataupun trader ya. Jadi kita udah nggak bisa reentry lagi. Enaknya tadi di bawah 5 area 10 sampai 11% ya tadi di saham tersebut ya. Kayak oilsnya udah selesai ya partinya ya cepat ya. Di sini kalau kita lihat ada saham yang lain yang menarik. Untuk invest gimana Bang BBRI saat ini? Teman-teman saya selalu bilang BRI itu di 3.500 ke bawah kemarin ya itu sangat-sangat worth it untuk buy ya. Jadi ini hanya sekedar volatilitas saja ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau ambil saham tersebut nggak usah lihat harga saat ini ya. Pokoknya intinya di bawah 3.500 itu udah murah. Bang, kalau cicil dulu 3.700 boleh ya, boleh banget ya. Bisa aja ya.
bisa, sangat bisa dan sangat mungkin terjadi ya saham-saham seperti oils kalau bidnya ditipisin ya. Makanya kita cuman bisa coba buy dulu di atas ya dan memang kita nggak boleh lot yang terlalu banyak agar kita nggak terlalu tegang ketika kita membeli saham tersebut. Ya karena kan bidnya nggak ada jadi rekan-rekan nggak bisa buang. Ya itu salah satu mekanisme market maker karena sahamnya itu kan nggak liquid ya sedikit lah. Jadi kita sebagai follower ya mau nggak mau kita ngikutin bagaimana dia membentuk candle ya. VKTR-nya udah naik terus Bang 328 ya. Tadi saya bilang ya VKTR itu salah satu saham yang saya lihat itu masih oke ya. 330 udah 10%, jadi saya udah nggak rekomen lagi buat teman-teman mau beli kecuali teman-teman mau main pullback ya kemungkinan oke ya untuk VKTR. Nah, ini kan pullback nih di 324 atau 322 kalau teman-teman mau entry boleh. Oke, untuk TAP G sih saya nggak ngerasa ini saham yang teman-teman bisa ambil ya, kecuali teman-teman mau main swing ya, untuk saham TAP G itu masih oke. 3TR sih harus hati-hati ya rekan-rekan karena udah di atas 10%. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau beli 3TR udah di area sini harusnya udah udah nggak bagus lah ya. Kecuali kalau rekan-rekan mau main scalping aja, beli 332 jual 334 mungkin bisa ya. Ya, ya. Gak apa-apa. Hari ini bisa. Hari ini bisa. Gak apa-apa. Nanti saya ajarin dulu untuk sistemnya baru nanti. Normal boleh. Kalau nggak ada sekitar jam 11. Ya, ada. Jam 11 gimana, Pak? Ya, sana. Eh, kopi tiam, kopi tiam boleh, kopi tiam apa one mall? Di one mall aja lah, kok ya. Pokoknya di one mall nanti kita cari tempat lah. Oke, siap, siap. Ya, boleh, boleh. Siap. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, tahu kok. Jam 11 ya, kita telepon. Iya, sampai sana. Oke, makasih ya, Pak ya. Oh. VKTR terbang ya. Dari harga 340 sampai sekarang dari harga 2 sampai 3% ya tadi ya kita lihat untuk VKTR sekarang udah 336 ya. Ini 3350 teman-teman harus hati-hati ya, ini bakalan bisa juga untuk teman-teman di take profit nih sama yang lain. Jadi harus hati-hati ya untuk saham VKTR ini. Oke. Oke, 350, 352, makan atas terus ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus hati-hati sama saham ini ya. Udah di atas ya. 352 aja masih dimakan ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau ambil nih di bawah 350 nih, ini bakalan turun lagi ke 350 ke bawah ya. Udah mulai banyak penjualan soalnya. Ya.
Oke, 348 teman-teman kalau mau mulai scalping 348, 346 ya ini udah mulai boleh sih kalau misalnya rekan-rekan mau ambil ya. Nah, sekarang udah 352 ya. Jadi kalau teman-teman mau scalping kayak gitu ya, mau cari-cari 2 tik, 3 tik ya caranya seperti itu ya. Lotnya aja digedein ya, tinggal sell jadi nggak perlu takut kalau misalnya rekan-rekan kebablasan ya. Bang, coconya turun lagi. Oke, coco. Kalau kita lihat sekarang coco di bawah 340 ya rekan-rekan kalau misalnya rekan-rekan pengen coba spekulasi ya. Di 336 sampai 334 area yang menarik ya kalau kita mau entry ya mudah-mudahan dia bisa ngasih ya. Nah, rekan-rekan ya, ini udah mulai area buybacknya kita ya kalau misalnya rekan-rekan mau spekulasi ya untuk saham Coco ya di 336 udah mulai ambil sedikit-sedikit sampai pokoknya makin bawah makin besar ya. Ini yang biasa saya ajarkan. Untuk pemula jangan ambil dulu ya, pastinya ini akan resiko tinggi buat pemula ya dan juga saham ini juga resikonya juga besar ya. Jadi kalau misalnya fail ya ini kemungkinan rekan-rekan akan terbawa arus ya. Tapi kalau misal berhasil ya ini teman-teman udah tinggal nyayur aja ya. 330 ya, ini juga masih oke ya kalau misalnya kita mau ambil ya. Pokoknya 336 ke bawah ya, 330, 332 udah mulai ambil. Nanti di atas 340 kita baru jualan ya untuk saham Coco. Ya, jadi Coco turun ke 9% itu salah satu saham yang bisa re-entry untuk fallback ya. Ya, sekarang udah lumayan ya yang kita ambil barangnya. Kita jualan nanti di 340 ya untuk saham Coco ya. Nah, sekarang udah 342 rekan-rekan investor ataupun trader. Rekan-rekan terserah ya mau jual sebagian kah atau mau jual semua silahkan ya karena saham tersebut kalau bisa jual setengah ya, jangan di hold ya. Kalau misalnya di mau hold ya buat lucu-lucuan aja lah rekan-rekan ya kalau misalnya mau di hold ya. Karena memang kita hanya untuk awalnya untuk scalping ya sisanya kalau misalnya rekan-rekan masih mau hold ya silahkan ya. Tapi saya rekomendasi untuk sell ya. Pokoknya di atas 340 ya itu harus udah sell. Tuh saham Coco ya. Kalau teman-teman sudah ngerasa cukup tradingnya dan over trade, teman-teman bisa stop tradingnya. Besok kita mulai lagi trading seperti biasa ya. Kalau ada saham yang menarik ya untuk yang kita bisa fallback dan lain sebagainya, saya bakalan infokan ya kurang lebih seperti itu. Oke, seperti biasa setengah jam pertama saya akan buka pertanyaan ya. Silakan yang mau chat di grup ya. Oke, sekarang 342 ya. Yang tadi saya bilang, saya rekomendasi rekan-rekan udah mulai jualan di area-area tersebut ya. Grupnya grup mana, Bang? Oke, JAR turun, Bang. Oke, JAR juga sama ya. Pakai metode yang sama ya. Kita pullback area 10% ya. Kalau misalnya kita mau pullback ya saham-saham seperti JAR ya, kemungkinan itu di area 10% juga ya. Sama seperti Koko ya.
yang saya bilang di area 336 dan lain sebagainya ya. Saya rekomendasi untuk jualan itu di atas 340 ya, kurang lebih seperti itu. Oh, di kolom chat Zoom ini, ya di kolom chat Zoom ini ya, rekan-rekan tinggal tanya aja. Tiga empat enam sekarang cocok. Saya masih hold bang. Oke, nice, nice ya. Pokoknya apa apa sih namanya, yang mau hold silakan, yang mau jual sebagian silakan. Tapi saya nggak pengen rekan-rekan nggak ada jualan, minimal jual setengah sih sebenarnya ya. Karena kenapa? Ya pastinya rekan-rekan harus ada yang di hedging ya, biasa kita bilang. Oke, JAR sekarang turun lagi di 10%. Kita lihat dulu ya apakah ada bandarnya atau market makernya. Oke, di sini rekan-rekan ini lebih beresiko daripada saham Coco ya rekan-rekan. Tapi ini di 3450 kita tinggal tunggu aja ya. Bandarnya itu kelihatan ya. Di sini ada 2000 lot di 3520, sekarang harga 3470 ya. 3460 masih volatile. Ini saya masih menunggu sih. Ini harusnya sih masih bisa turun sih. Masa cuma sampai 3460 ya, sayang banget ya. Ini harusnya masih bisa turun lagi ya di bawah itu ya. Nah ya, ini masih bisa turun lagi sih. Tungguin aja ya saham JAR ini ya. Harusnya sih, tapi ini udah mulai dimakan terus di 3460-nya ya. TB nggak bisa ya, TB nggak bisa untuk trading ya. Karena lotnya nggak ada. Dan orang lagi nggak lihat ke sana ya. Oke, ternyata sampai 3460 doang ya untuk JAR ya. Dan dia balik lagi ya. Di atas 380, 3480 ya untuk saham JAR ya. Bahkan sekarang udah 3500 ya. Emang ternyata dia cuma sampai 3460 doang ya. Cocok masih mau ditradingkan ke bang? Kalau misalnya udah 3 kali dia bikin ini ya, apa namanya, penurunan, itu saya udah mulai nggak berani ya. Ke yang kedua atau yang ketiga saya bakalan coba watchlist lagi saham cocok kalau dia di bawah 5%. Futurnya hijau bang, wow, sangat sulit ya memprediksi futur ini ya. Kemungkinan sih futur ini masih menarik sih. Cuman ya balik lagi ya, ini saham ini resikonya lumayan tinggi ya, apalagi bit-bitnya ini nggak terlalu masif ya rekan-rekan. Ini saya nggak rekomendasi buat pemula ya untuk trading di saham futur ini karena memang resikonya ini sangat tinggi ya rekan-rekan. Tuh hanya sekedar kamuflase aja ya rekan-rekan. Turun lagi ke 725 ya. Ya baru mau balik lagi 730, 735. Ini baru mau pullback lagi nih ke 735 nih. Tapi saya nggak tahu ya, ini saham aneh ya, offeringnya tebal sekali ya. Jadi menurut saya agak-agak beresiko buat teman-teman ya. Jadi kalau bisa hindari dulu saham-saham tersebut ya.
Jangan trading di saham ini dulu. Oh ya sih. Nah, Cuman akhirnya CL bang, nggak apa-apa ya. Namanya juga kita belajar ya. Buat rekan-rekan ya yang memang belum disiplin dan lain sebagainya nggak apa-apa ya. Yang penting nanti akhirnya gimana ya. Karena kan pastinya VKTR-nya udah 19%. Wow. Oke, Coco saya udah nggak mau lagi trading ya di bawah 336 lagi. JAR tadi 3 apa 3360 ya, 3360, 3370 ya. TB nggak works kalau misalnya rekan-rekan karena dia lotnya kecil ya. Dan lainnya saya ngerasa memang kalau misalnya teman-teman mau stop loss nggak apa-apa, silahkan rekan-rekan ya. Besok kalau misalnya market hijau kita bisa balas ya. VKTR-nya juga 16% ya, CBRE-nya udah stop loss ya. Terus Chen kita nggak main, JAR kita main fallback sama Koko ya, dua saham ini ya. BBRI masih di sini-sini aja ya. Masih daerah-daerah situ ya. Jadi harus lebih wise ya dalam kita trading ya. Oke, paling gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Besok kita seperti biasa live trade lagi. Mudah-mudahan kita bisa dapat saham-saham coco lainnya ya. Dan juga saham bull itu kemarin ya saya udah bilang di bawah 200 ya saham bull itu. Jadi kalau misalnya udah 300 saya kadang bingung gitu. Kalau kalau saya masih rekom takutnya pom-pom. Tapi kalau misalnya saya nggak rekom, teman-teman ngebet ya untuk masuk di saham bulls ya. Karena ya pastinya saya biasanya belinya itu di daerah masih-masih di bawah ya. Kayak saham bulls kan kemarin saya udah rekomendasi juga. Itu di bawah 200 ya rekan-rekan investor ataupun trader ya. Paling gitu aja rekan-rekan, terima kasih yang sudah join hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, dan apabila ada yang mau buka akun Miraset silahkan ya, langsung aja di chat ke saya atau kirim aja link yang sudah saya berikan ke teman-teman ya, kayak gitu.